Setiap tanggal 21 April, seluruh pelosok Indonesia ramai memperingati Hari Kartini. Anak-anak sekolah pakai kebaya, ada lomba-lomba, sampai postingan penuh semangat di media sosial soal habis gelap terbitlah terang. Tapi di balik semaraknya perayaan itu, ada kisah yang bikin hati terenyuh. Cicit-cicit Raden Ajeng Kartini yang hidupnya justru penuh perjuangan. Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan emansipasi yang masyhur namanya di Indonesia. Hari kelahiran Raden Ajeng Kartini, setiap 21 April, bahkan diperingati sebagai Hari Nasional oleh bangsa Indonesia. Namun, siapa sangka, kehidupan keturunan Kartini ternyata tidak semasyhur nama sang pahlawan emansipasi. Banyak orang tidak mengenal siapa anak, cucu, hingga cicit Raden Ajeng Kartini yang jarang ditulis dalam sejarah Indonesia. Raden Ajeng Kartini, yang lahir di Jepara 139 tahun. Lalu menikah dengan Bupati Rembang yaitu RM Adipati Aryo Singgi Jojo Adhiningrat pada 12 November 1903. Lebih dari seabad berlalu sejak Raden Ajeng Kartini menulis surat-suratnya yang kelak mengguncang fondasi budaya patriarki Jawa. Perjuangannya menjebol tembok ketidakadilan, memperjuangkan hak pendidikan bagi perempuan, dan menolak diam atas ketertindasan, telah menjadi sumber inspirasi tak hanya bagi kaum perempuan, tetapi bagi seluruh bangsa. Namun hari ini, ketika nama Kartini kembali digaungkan di podium-podium, ruang kelas, dan layar kaca, kenyataan berbicara sebaliknya. Sebagian keturunan langsung Kartini, pewaris darah dan sejarahnya, justru hidup dalam sunyi, diabaikan dalam pusaran penghormatan simbolik yang seolah hanya berlangsung satu hari dalam setahun. Kondisi ini tentu mengundang keprihatinan. Bayangkan, seorang cicit dari tokoh emansipasi justru harus berjibaku dengan harga sembako yang terus naik, biaya sekolah anak, dan tekanan ekonomi yang semakin berat. Tak ada jaminan hidup dari negara, tak pula perhatian khusus yang mencerminkan betapa mulianya sosok yang mereka warisi. Mereka memang tidak pernah menuntut istimewa. Bahkan banyak dari mereka enggan tampil ke publik, karena takut dianggap menuntut perlakuan khusus. Namun di sisi lain, tak sedikit yang berharap agar momen peringatan Hari Kartini juga menjadi titik tolak lahirnya perhatian nyata, bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat. Ini bukan soal memanjakan keturunan tokoh bangsa. Ini soal konsistensi dalam menghargai sejarah. Ketika kita begitu rajin mengutip kalimat Kartini, menyanyikan lagunya, hingga mendandan anak-anak dengan kebaya dan blangkon setiap April, seharusnya kita juga bertanya, apakah semangat Kartini benar-benar kita wujudkan dalam kehidupan nyata? Apakah akses pendidikan bagi perempuan sudah merata? Apakah suara perempuan sudah cukup didengar dalam ruang-ruang pengambilan keputusan? Dan yang terpenting, apakah keluarga Kartini, yang darah dan napasnya pernah menyaksikan perjuangan itu dari dekat, sudah kita rangkul sebagai bagian dari warisan bangsa? Sudah saatnya negara, melalui kementerian terkait dan pemerintah daerah, meninjau kembali bagaimana sejarah bukan hanya untuk diperingati, tetapi juga dipelihara. Salah satu caranya adalah dengan memberikan perhatian terhadap keluarga besar pahlawan nasional, termasuk Kartini. Bentuk perhatian itu bisa beragam. Pendampingan ekonomi, pelatihan usaha, beasiswa bagi generasi mudanya, atau bahkan program kolaboratif yang memberdayakan keturunan pahlawan dalam kegiatan sosial dan edukatif. Tentu bukan dalam semangat membayar utang sejarah, melainkan sebagai langkah konkret membumikan nilai-nilai perjuangan. Masyarakat juga punya peran. Dari segi kepedulian, dukungan, dan pengakuan sosial seringkali jauh lebih berarti daripada seremoni sesaat. Menyapa, membantu, dan mengangkat kisah mereka ke publik bisa menjadi langkah kecil namun berarti untuk menghapus kesan bahwa mereka hanya dikenang saat nama besar leluhurnya kembali dipanggil setiap April. Perjalanan Raden Ajeng Kartini tidak berhenti pada tanggal kelahirannya. Tidak pula selesai ketika surat-suratnya diterbitkan. Perjuangan itu hidup dalam kehidupan sehari-hari, dalam upaya kolektif menjadikan bangsa ini lebih adil, setara, dan peduli terhadap akar sejarahnya. Dan kini, mungkin sudah saatnya kita berhenti sejenak dari rutinitas peringatan. Kita perlu melihat lebih dalam. Di balik panggung dan baju adat, ada wajah-wajah keluarga Kartini yang berharap semangat itu benar-benar hidup. Bukan sekadar lewat kata-kata, tetapi juga lewat tindakan. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang menghormati pahlawannya, tetapi juga bangsa yang merawat warisan mereka. Baik nilai,
semangat, maupun keturunannya.